warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru, para ustaz Muhammad Tahir, Ustaz Dede, Ustaz Maman Sikin, Ustaz Helman, segenap hadirin hadirat jamaah majlis taklim, dan tentunya pula yang sama-sama kita cintai Bang Mail beserta keluarga besar yang mengundang kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengagungkan pahalanya untuk Bang Mail, dan juga Allah berikan kesabaran serta Allah berikan takziahnya atau penyenangnya ini di setiap dalam hari-harinya, dan juga Allah ampuni almarhumah dari istrinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, namanya bukan tetangga kalau kita nggak menghibur Bang Mail, bukan teman kalau kita tidak menghibur Bang Mail, dan juga bukan guru kalau kita nggak menghibur muridnya. Seorang tetangga, seorang muslim yang mendengar saudaranya berduka atau terkena musibah, maka yang pertama harus dilakukan adalah bertakziah. Takziah itu isinya adalah mendoakan saudara kita yang sedang kena duka, mendoakan saudara kita yang sedang kena musibah, yang tadi sudah kita doakan sama-sama. Kita doakan lagi semoga Bang Mail Allah berikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya, dan juga Allah berikan kesabaran, Allah ampuni almarhumah istri Bang Mail. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Yang dinamakan dengan perempuan yang solehah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga segala sesuatu yang Allah jaga secara gaib atau secara sembunyi-sembunyi. Artinya di sini seorang istri ini bisa disebut sebagai istri yang salihah ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajiban individual. Jadi sholatnya istri nggak bisa ditanggung sama suami. Ibu-ibu jangan minta suaminya nanggung sholatnya, mana disuruh nanggung nafkah, disuruh nanggung sholat lagi, nggak bisa. Sholatnya istri harus istri yang melaksanakan. Selama seorang istri melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, maka dia bisa disebut sebagai qanitat, yaitu perempuan yang taat kepada Allah. Kemudian selain itu, perempuan yang solehah adalah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang solehah adalah yang bisa menjaga hak-hak Allah dan menjaga hak-hak suaminya ketika dia tidak di hadapan suaminya. Kalau suaminya nggak ada, itu dijaga hak-haknya suami, hartanya suami dijaga, kehormatannya suami dijaga, apalagi kalau suaminya ada di depan mata dia. Ini yang disebut dengan perempuan solehah, perempuan yang menjaga hak-haknya suami, hak-haknya Allah, semua dia tunaikan, dijaga betul-betul. Baik itu saat ada suaminya di rumah maupun sedang tidak ada di rumah.
Perempuan yang solehah semacam ini, insya Allah ganjarannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Apa bu? Surga. Gampang surga itu buat perempuan. Perempuan itu cuma dua. Dia mau masuk pintu surga, masuk lewat pintu mana aja boleh. Syaratnya cuma dua. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mulai dari zuhur sampai subuh itu semuanya harus dilaksanakan, kecuali kalau lagi halangan. Yang kedua, taat sama suami. Taat sama suami ini juga kewajiban perempuan atau kewajiban istri. Saat dua-duanya sudah ditunaikan, seorang istri sudah melaksanakan sholat 5 waktu dan sudah taat kepada suaminya, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana aja. Kita tahu surga pintunya ada 8. Kita tahu surga ada 8 tingkatan dan pintu-pintunya juga macam-macam. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu birrul walidain atau bakti kepada orang tua, ada pintu sholat dan macam-macam pintu yang bisa dilewati oleh calon penghuni surga. Seorang istri yang solihah, yang menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak suaminya, baik saat suaminya hadir di depan matanya maupun tidak ada suaminya, maka dia ditambah dengan pelaksanaan sholat dan juga ketaatan kepada suaminya, maka dia berhak masuk surga dari pintu yang mana aja. Enak ya saudara? Enak. Yang penting sholat sama taat pada suami, itu doang syaratnya. Hadirin sekalian, almarhumah Ibu Salmina binti Sa'ali, kita tahu sudah Allah berikan ujian demi ujian. Allah berikan almarhumah sakit yang insya Allah ini jadi kafarah, menjadi penebus dosa untuk almarhumah. Seseorang yang meninggal, yang paling dikhawatirkan itu adalah orang yang meninggalnya dadakan, nggak bisa ancang-ancang. Kalau dadakan itu berarti dia nggak bisa siap-siap. Tapi kalau seperti almarhumah, ini sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum kembali di pangkuan Allah, maka sudah Allah bersihkan dulu dosa-dosanya. Amin. Dosa-dosa yang Allah ampuni, dosa-dosa yang Allah hapuskan dari seorang hamba, itu bisa melalui ibadah-ibadah, bisa juga melalui istighfarnya si hamba, bisa juga melalui taubatnya, dan ada yang kita sulit memilihnya. Bapak ibu kalau suruh milih, suruh sholat 5 waktu sama dikasih musibah, pilihan mana? Sholat 5 waktu sama musibah, milih yang mana? Dua-duanya bisa menghapus dosa. Buat menghapus dosa bisa sholat, bisa dapat musibah. Mendingan sholat apa mendingan dapat musibah? Mendingan sholat. Jarang ada orang yang pilih dapat musibah, padahal sama-sama bisa menghapus dosa. Ini rahasia kenapa sakit, musibah, kesulitan ini benar-benar pahalanya besar di sisi Allah. Kalau orang pilih sholat bisa menghapus dosa, betul. Pergi ke masjid jamaah menghapus dosa, nggak salah, betul itu semuanya. Tetapi di situ masih ada peluang untuk berbangga dengan amal perbuatannya. Sholatnya rajin, jamaahnya nggak pernah absen, pergi ke masjid juga paling awal 40 hari. Nanti hari ke-39 itu ada perasaan dalam dirinya, ini yang kayak gua, kayaknya di kampung ini nggak ada, cuma gua doang. Yang sholatnya sampai hampir 40 hari, mulai dari awal imam takbir gua pasti ikut, kayaknya mah di kampung sini mah nggak ada, gua doang. Gua udah hitung sih di HP, udah gua catat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berikutnya, nggak ada kayaknya. Ada peluang untuk bangga kepada amal perbuatannya.
Segenap ibadah-ibadah memang betul bisa menghapuskan dosa. Sholat menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa, sedekah menghapuskan dosa, umroh menghapuskan dosa, apalagi haji menghapuskan dosa semuanya. Tapi dalam ibadah-ibadah itu ada peluang untuk berbangga dengan amal ibadah yang nama lainnya ujub. Ada kekhawatiran di situ dan ada pintu masuk untuk setan menggoda seorang hamba dari amalan-amalan yang dia pilih. Nah, tadi saya perhatiin nggak ada yang pilih musibah. Betul apa betul? Nggak ada yang pilih musibah. Padahal musibah itu lebih cepat menghapuskan dosa dan ganjarannya lebih besar. Kenapa demikian? Karena saat orang mendapat musibah sakit misalnya, yang asalnya dia sering ngaji, asalnya dia rutin sholat jamaah, kemudian sakit, maka ganjaran sholat jamaah, ganjaran ngaji tetap dapat dia, meskipun dia nggak datang. Kemudian yang kedua, dia dapat penghapus dosa yang tadi kita bahas, yaitu kafarah. Setiap musibah sakit contohnya ini bisa menghapuskan dosa-dosa si hamba. Dapat itu kafarah, dapat itu tip X untuk menghapus dosa-dosa si hamba. Gimana kalau ngeluh, gimana gak sabar, lain lagi. Orang sudah Allah takdirkan dapat musibah, itu sudah dapat pahala tersendiri. Meskipun dia tidak sabar, tetap ada pahalanya musibah itu. Kalau seseorang dapat musibah, ditakdirkan oleh Allah dapat penyakit, kemudian dia bersabar, maka sabarlah adalah pahala yang lain lagi. Artinya betapa banyak kebaikan-kebaikan, ganjaran-ganjaran yang Allah tentukan untuk orang yang mendapat musibah atau mendapat penyakit dan semacamnya. Pahala ibadah yang rutin dia lakukan tetap ngalir, karena memang dia gak pernah pengen dapat penyakit. Kemudian yang kedua, pahala musibah juga tetap ngalir. Yang ketiga, kafarah juga ada, dihapus dosa-dosanya. Dan yang keempat, dia tetap kalau sabar maka akan tambahan dapat pahala-pahala sabar. Ini hikmah kenapa pahala atau ganjaran untuk musibah ini lebih besar dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan para nabi, para rasul, para wali-waliullah, kekasih-kasih Allah, ini adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, yang paling berat musibahnya. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Salminah termasuk orang-orang yang Allah berikan hapusan dosa, yang Allah lipat gandakan pahala-pahala dari musibahnya. Allah lipat gandakan juga pahala-pahala kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhumah, dan juga ketika ada kesabaran dalam diri almarhumah, mudah-mudahan Allah tambahkan juga sebagai pahala untuk almarhumah. Dan insya Allah Rasulullah SAW menyebutkan ayyumam ra'atun matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Siapapun perempuan yang meninggal sedangkan suaminya ridho terhadap perempuan itu, maka pasti masuk surga. Bang Mail ridho gak Bang Mail? Bang Mail ridho apa enggak? Kalau Bang Mail ridho terhadap pelayanan istrinya, ada kurang-kurang waktu bikin kopi, mungkin kurang panas airnya, ada kurang-kurang waktu melayani semasa hidupnya, diridhoin aja. Selama Bang Mail ridho, suaminya ridho, maka almarhumah dakhalat al-jannah, pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita bisa mengambil pelajaran dari kematian, mengambil pelajaran dari musibah-musibah, sehingga Allah bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, dan juga orang-orang yang istiqomah melaksanakan kebaikan. Dikurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.